Selamat pagi, gimana kabarnya Bu? Selamat pagi, alhamdulillah rasanya baik. Iya, perkenalkan, nama saya Seksa Aprilia Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Nurul Jadid. Sebelumnya Ibu bisa menyebutkan nama, umur dan alamatnya ya? Karena saya catatkan, namanya siapa? Mila, Umurnya? 25, Alamatnya? Python. Ya, sudah sesuai ya Bu ya. Baik, tujuan saya kesini itu adalah untuk melakukan pengkajian spiritual, untuk melihat nilai keagamaan Ibu dan bagaimana Ibu menilai kondisi Ibu saat ini. Begitu ya Bu ya. Untuk prosedurnya nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang keagamaan Ibu. Nanti akan ada dua jenis, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode Vika dan yang kedua dengan menggunakan metode Hook. Untuk waktunya mungkin sekitar 10-15 menit. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? bersedia. Ya, sebelum saya mulai, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada. Dan selanjutnya, menjaga privasi pasien dengan menutup pintu dan menutup tirai. Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan barusan ya, bahwa saya akan melakukan pengkajian tentang spiritual tentang agama Ibu. Baik, langsung saja untuk metode yang pertama, yaitu dengan metode Vika. Untuk pertanyaan pertama, mohon maaf Bu, sebelumnya untuk agama dan kepercayaan yang Ibu anut itu apa ya? Agama Islam. Oh iya. Apakah ada keyakinan atau agama lain yang Ibu anut? Tidak ada. Ya. Terus selanjutnya, seberapa pentingnya keyakinan atau agama Ibu dan bagaimana Ibu memaknai kondisi itu saat ini? Mau bersyukur Bu, di kehidupan ini. Ya, ini termasuk juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, jadi dengan kondisi Ibu saat ini, Ibu merasa bahwa ini adalah suatu ujian dari Allah gitu ya Bu ya. Berarti Ibu sudah memiliki pandangan yang positif ya Bu ya terhadap ini. Jadi Ibu menganggap bahwa ini adalah sebagai ujian dari Allah, dan selain itu juga Ibu terus melakukan usaha untuk melewati ujian ini dengan baik gitu ya Bu ya. Kemudian untuk selanjutnya, selama ini apakah Ibu terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian kayak gitu Bu? Iya, terlibat. Kalau sekarang bagaimana Bu kegiatan sehari-harinya? Apakah misalnya kayak sholat lima waktunya masih terus dilaksanakan? Saya kan sakit Bu, jadi jarang saya keluar dari bed. Jadinya kalau sholat tuh kadang cuma duduk. Itu kan saya juga minim pengetahuan tentang sholat duduk itu. Baik, selanjutnya kira-kira bagaimana kami dari petugas kesehatan dapat membantu Ibu? Misalnya nih, selama Ibu di rumah sakit ada perubahan tidak terkait dengan kegiatan keagamaan. Oke, mungkin nanti dari kami bisa membantu Ibu supaya Ibu dalam beribadah itu lebih yakin gitu ya Bu ya. Seperti misalnya sholat dalam hidup itu posisinya seperti apa, persyaratannya juga bagaimana gitu ya Bu ya. Lalu Ibu apakah membutuhkan rohaniawan? Iya Bu, saya terlibat. Baik, kalau begitu nanti akan saya sampaikan kepada rohaniawan untuk datang ke sini. Jadi nanti rohaniawan akan menjelaskan secara rinci, kayak misalnya hidupnya seperti apa, terus posisi sholatnya itu juga bagaimana, sehingga nanti Ibu mungkin dalam beribadah itu juga lebih yakin gitu ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Tadi kan sudah terkait bagaimana aspek-aspek keagamaan ini. Mungkin nanti ada pertanyaan yang kurang lebih sama, jadi nanti bisa dijawab lagi gitu ya Bu ya. Untuk saat ini apa yang dirasakan? Sudah merasa lebih baik. Terus untuk keyakinannya gimana? Biasanya itu udah yakin kalau saya tuh pasti bakal sembuh. Oke, jadi tetap ada keyakinan atau keinginan untuk sembuh ya. Kira-kira keinginan untuk sembuhnya itu lebih banyak dari diri sendiri atau mungkin setelah membaca-baca nih, oh kalau misalnya dengan mengikuti pengobatan yang dianjurkan itu Ibu lebih yakin akan sembuh sambil berdoa gitu. Iya, sembuh. Saya percaya sama diri sendiri, sama pengobatan yang diberikan oleh perawat dan dokter. Yakin saya memang. Iya, jadi dari diri sendiri memang udah ada keyakinan gitu ya. Kemudian dari keluarga bagaimana Bu?
selanjutnya tadi sebenarnya sudah menjawab ya bahwa ternyata ibu itu aktif dalam kegiatan keagamaan. Tadi seperti yang ibu sudah sebutkan, ibu mengikuti pengajian rutinan sebelum dirawat di rumah sakit ini, gitu ya bu ya. Kemudian untuk agama yang dilakukan sehari-harinya, kegiatan agama, apakah ada perubahan atau tidak bu? Ada jadi jarang ikut pengajian gitu. Soalnya kan saya sakit, jadinya jarang ikut sekarang. Soalnya ikut sekarang masih kayak tepat waktu gitu. Kan udah diajarin lagi sama rohaniawan kemarin. Baik, lalu yang terakhir, bagaimana ibu memaknai atau mengantisipasi efek dari sakit ini? Kemudian karena sakit ini kan memang harapannya sembuh gitu ya bu ya, tapi ada kemudian juga kan bahwa kita akan diambil oleh Allah gitu. Lalu bagaimana ibu memaknai hal tersebut? Cuma maknanya gimana ya bu? Ya saya harus yakin kalau saya tuh bakal sembuh. Soalnya kan ada keluarga saya, ada anak-anaknya saya yang nungguin. Baiklah bu, untuk kajian ini udah selesai ya. Tadi ibu juga udah sangat bagus sekali. Jadi ibu memaknai penyakit ini tuh memang merupakan sebuah ujian. Kemudian juga ada keyakinan yang insya Allah akan sembuh dengan mengikuti terapi pengobatan dan juga kita berdoa kepada Allah gitu ya. Yang penting kan kita juga sudah berusaha, dan yang penting lagi itu ada dukungan dari keluarga. Alhamdulillah ya bu ya, kita sudah berbincang-bincang dan waktunya juga sudah habis. Semua pertanyaan juga sudah saya sampaikan ke ibu. Lalu bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada. Baik, lalu bagaimana sekarang perasaan ibu setelah tadi kita berbincang-bincang tentang keagamaan? Sebenarnya saya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Baik, kalau begitu nanti jam 1 siang saya akan kembali ke sini ya dengan bersama rohaniawan. Jadi nanti saya akan laporkan rohaniawan untuk menjelaskan lebih lanjut kepada ibu gitu ya, untuk menjelaskan sholat itu kayak gimana dalam posisi duduk, terus wudhunya juga seperti apa kayak gitu ya bu ya. Baik, karena memang sudah waktunya selesai dan juga ibu sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya izin pamit ke ruangan ya bu ya. Nanti kalau ibu membutuhkan apa-apa, ibu bisa mencari bed yang ada di samping kiri bed ibu ya. Nanti saya akan susun. Kalau begitu saya pamit ya bu ya, kembali ke ruangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share video ini.